Pada tanggal 16 Juli 1945, di sebuah gurun di dekat New Mexico, pukul 5.29 pagi waktu setempat, manusia berhasil melepaskan energi super dahsyat yang tersimpan di dalam inti atom. Pada pagi itu, untuk pertama kalinya, sebuah senjata nuklir diledakkan. Ledakan nuklir pertama itu memiliki kekuatan setara 25 kiloton TNT. Jadi, setara dengan ledakan TNT sebanyak 25.000 ton. Selain ledakan dengan kekuatan yang dahsyat, uji coba nuklir tersebut juga meninggalkan sisa radioaktif yang berbahaya selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, senjata nuklir baru 2 kali digunakan dalam perang, yakni di Hiroshima dan Nagasaki. Namun, sampai hari ini telah dilakukan lebih dari 2.000 kali uji coba nuklir di seluruh dunia. Uji coba ini dilakukan oleh 8 negara, atau mungkin juga 9. Sebagian besar nuklir yang diuji coba tersebut memiliki kekuatan lebih dahsyat dari yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Lalu, bagaimana cara melakukan uji coba peledakan senjata nuklir? Bagaimana efeknya terhadap manusia atau makhluk hidup yang berada di dekatnya? Bagaimana juga lokasi bekas uji coba tersebut? Apakah masih berbahaya? Kita akan membahasnya dalam video ini. Pengujian senjata nuklir bertujuan untuk mengukur performa, kekuatan, dan efek dari senjata nuklir yang dibuat. Selain itu, pengujian senjata nuklir juga memiliki tujuan politis, yakni menunjukkan supremasi kekuatan militer suatu negara. Hingga saat ini, ada 8 negara yang secara resmi telah berhasil melakukan uji coba peledakan senjata nuklir, yakni Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Perancis, Cina, India, Pakistan, dan Korea Utara. Satu negara, yakni Israel, diduga pernah melakukan uji coba nuklir di Samudra Hindia. Kejadian ini dikenal sebagai Vela Incident. Pada tahun 1979, satelit Vela milik Amerika mendeteksi kilatan cahaya misterius di Samudra Hindia. Dugaan kuat, itu merupakan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Israel bekerja sama dengan Afrika Selatan. Namun, hingga kini Israel tidak mengakui namun juga tidak membantah pernah melakukan uji coba nuklir. Kita kembali ke metode pengujian senjata nuklir. Percobaan nuklir pertama dilakukan di atas permukaan tanah. Bomnya sendiri ditempatkan di sebuah tower setinggi 30 meter. Titik peledakan berada di sebuah gurun di New Mexico yang jauh dari pemukiman. Kota terdekat adalah Socorro yang berjarak 56 km dari titik peledakan. Namun, penelitian terbaru mengungkap ada beberapa keluarga yang tinggal sedekat 20 km dari titik ledakan. Ini lebih dekat dari posisi personel resmi yang melakukan uji coba. Ledakan bom atom pertama yang diberi kode Trinity menghasilkan bola api yang terlihat hingga jarak ratusan kilometer. Bola api itu diikuti dengan awan berbentuk cendawan yang menjulang setinggi 12 km. Gelombang kejut ledakan dapat dirasakan hingga 160 km. Selain bola api, gelombang kejut dan gelombang panas, ledakan nuklir tersebut juga menyisakan debu-debu radioaktif. Pada titik ledakan atau ground zero, pasir silika yang terkena panas ledakan meleleh dan tercampur debu radioaktif. Ketika membeku, menjadi batuan trinite yang bersifat radioaktif. Titik ledakan itu menjadi area berbahaya selama beberapa tahun. Saat ini, titik ledakan Trinity sudah relatif aman dan bisa dikunjungi. Bahkan, sudah didirikan tugu peringatan di sana. Namun, masih ada sisa-sisa radiasi. Radiasi yang diterima manusia yang berada 1 jam di lokasi tersebut setara dengan total radiasi yang diterima manusia umumnya selama 1 tahun dari sumber alam seperti matahari dan sumber medis misalnya ronsen. Selain di titik ledakan, debu-debu radiasi juga menyebar ke atmosfer dan akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Debu-debu radiasi ini terdiri dari berbagai unsur yang bersifat radioaktif, misalnya amerisium 241, cesium 137,
iodine-131, strontium-90, dan lain-lain. Jatuhan debu radioaktif pada jarak 40 km dari titik ledakan menyebabkan beberapa gangguan kesehatan pada manusia dan hewan ternak. Di antaranya kerontokan bulu pada punggung sapi dan ruam kulit pada manusia. Debu-debu radioaktif ini juga terbawa angin dan menyebar ke segala penjuru arah. Ini adalah peta fallout atau curahan radioaktif di Amerika akibat uji coba nuklir. Sebagian besar memang masih jauh di bawah ambang batas, sehingga relatif aman. Unsur-unsur radioaktif tersebut memiliki laju peluruhan dengan waktu paruh yang berbeda-beda. Misalnya, iodine-131 memiliki waktu paruh 8 hari, sehingga setelah beberapa bulan sudah hilang dan tidak terdeteksi. Cesium-137 waktu paruhnya 30 tahun, sehingga radiasinya bertahan cukup lama. Meskipun relatif aman, namun tetap ada efek terhadap kesehatan setelah bertahun-tahun, terutama kepada personel yang terlibat dalam pelaksanaan uji coba. Pada tahun 1990, Amerika mengesahkan Undang-Undang Kompensasi Paparan Radiasi. Dengan pelaksanaan dari undang-undang ini, pemerintah Amerika Serikat telah membayarkan lebih dari 1,38 miliar dolar kepada orang-orang yang terpapar radiasi nuklir, termasuk personel uji coba dan masyarakat yang terkena dampak. Setelah Trinity, Amerika melakukan uji coba nuklir pada tahun 1946 di Bikini Bottom. Maksudnya, Bikini Atoll, sebuah pulau karang di Samudra Pasifik. Uji coba ini disebut sebagai Operation Crossroads. Ada 3 bom yang direncanakan, yaitu A, B, dan C, atau dalam fonetik saat itu disebut sebagai Apple, Baker, dan Charlie. Namun, hanya 2 yang akhirnya diledakkan. Bom pertama yang dinamai Gilda dijatuhkan dari pesawat pembom dan meledak 158 meter di atas permukaan laut. Uji coba ini bertujuan mengetes efek bom nuklir terhadap kapal-kapal perang. Ada 95 kapal dengan berbagai ukuran ditempatkan dalam jarak yang bervariasi dari titik ledakan. Di kapal-kapal itu juga ditempatkan berbagai macam hewan, yakni ada 200 babi, 60 marmut, 204 kambing, dan ribuan tikus serta serangga. Ini untuk menguji efek radiasi terhadap kerusakan genetik. Bom kedua yang disebut sebagai Helen of Bikini diledakkan di dalam air, 27 meter di bawah permukaan air. Jangan ditanya bagaimana nasib hewan-hewan laut seperti ikan, spons, bintang laut, kepiting, cumi-cumi, dan tupai. Ralat, tidak ada tupai di dalam laut. Uji coba nuklir ketiga oleh Amerika juga dilakukan di Pasifik, tepatnya di atol atau pulau karang Enewetak. Dalam uji coba yang disebut sebagai Operasi Sandstone, diledakkan 3 bom nuklir. Ketiganya diledakkan 1 meter di atas permukaan. Atol Enewetak ini setelah Operasi Sandstone juga menjadi lokasi beberapa uji coba nuklir hingga tahun 1958, yakni Operasi Greenhouse, Ivy, Castle, Red Wing, dan Hardtack 1. Total 43 bom nuklir diledakkan di tempat ini. Setelah Amerika, negara yang berhasil melakukan uji coba nuklir adalah Uni Soviet. Uni Soviet baru berhasil meledakkan bom atom pertamanya tahun 1949. Uji coba bom nuklir pertama Soviet dilakukan di wilayah Kazakhstan. Peledakan pertama, bom ditempatkan pada tower setinggi 30 meter. Demikian juga yang kedua. Uji coba ketiga pada tahun 1951, bom dijatuhkan dari pesawat dan meledak di ketinggian 380 meter di atas permukaan tanah, atau 659 meter di atas permukaan laut. 3 bom pertama Soviet ini berkekuatan antara 22 hingga 42 kiloton. Bom nuklir yang diledakkan pada masa awal merupakan jenis fisi yang energinya berasal dari pemecahan inti atom.
pada tahun 1952 untuk pertama kalinya diledakkan bom yang berjenis fusi yang energinya berasal dari penggabungan inti atom. Bom ini disebut juga sebagai bom hidrogen karena menggunakan isotop hidrogen berat yakni deuterium dan tritium. Nama lainnya adalah termonuklir karena menghasilkan panas yang sangat tinggi. Reaksi fusi lebih bersih karena tidak menghasilkan sisa debu radioaktif. Tetapi bagaimanapun, untuk menginisiasi reaksi fusi pada bom hidrogen dibutuhkan reaksi fisi terlebih dahulu. Jadi, bom termonuklir ini sedikit banyak tetap menghasilkan sisa radioaktif dari reaksi fisi di dalamnya. Negara ketiga yang berhasil membuat bom nuklir adalah Inggris, yakni pada tahun 1952. Dari tahun 1952 hingga 1991, Inggris telah meledakkan 45 bom nuklir. Pada masa awal, uji coba dilakukan di wilayah Australia. Lalu, mulai tahun 1961, Inggris melakukan uji cobanya di gurun Nevada di Amerika. Di Nevada, Inggris melakukan 24 kali uji coba. Uji coba nuklir umumnya dilakukan secara terpisah, dalam arti hulu ledak diledakkan tersendiri. Namun, ada beberapa pengujian senjata nuklir di mana bom tersebut berada dalam satu sistem senjata. Misalnya, dijatuhkan dari pesawat terbang, dibawa oleh roket, bahkan hingga ditembakkan oleh artileri. Contohnya adalah pengujian pada operasi Amstrad Knot Hole pada tahun 1953. Bom nuklir ditembakkan sejauh 10 km oleh meriam atau artileri kaliber 280 mm. Peluru artileri dengan hulu ledak nuklir terkecil yang dimiliki Amerika berkaliber 203 mm atau berdiameter sekitar 20 cm. Hingga tahun 1958, uji coba nuklir dilakukan di atas permukaan tanah, air, dan di bawah air. Pada tahun 1958, untuk pertama kalinya Amerika melakukan uji coba di ketinggian, yakni pada ketinggian 26 km. Uji coba ini merupakan bagian dari operasi Hardtack 1. Di antara 35 uji coba, 3 di antaranya dilakukan di ketinggian, yakni dengan codename Yucca, Teak, dan Orange. Yang tertinggi adalah Teak dengan ketinggian 80 km. Hulu ledak nuklir dibawa dengan roket dan diledakkan di ketinggian. Percobaan ini disebut sebagai HANE atau High Altitude Nuclear Explosion. Dari tahun 1958 hingga tahun 1962, Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan 22 uji coba nuklir di ketinggian. Yang paling tinggi adalah Starfish Prime tahun 1962 pada ketinggian 400 km. Tujuan uji coba ini diantaranya adalah mengetahui efek ledakan nuklir, terutama kaitannya dengan electromagnetic pulse atau EMP yang dihasilkan. Bagaimana gelombang EMP tersebut bisa merusakkan satelit yang mengorbit dan perangkat elektronik di permukaan bumi. Gelombang EMP dari ledakan Starfish Prime merusakkan 3 satelit dan beberapa lainnya mengalami gangguan. Uji coba proyek E oleh Uni Soviet dengan kekuatan 300 kiloton pada ketinggian 290 km, EMP yang dihasilkan menghancurkan jaringan telepon dan kabel listrik. Korsleting akibat EMP yang besar juga mengakibatkan kebakaran di pembangkit listrik Karganda di Kazakhstan. Karena banyaknya bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan uji coba senjata nuklir, maka disepakati pelarangan terbatas uji coba nuklir, yakni uji coba nuklir tidak boleh lagi dilakukan di atmosfer atau di atas permukaan, di bawah air, dan di luar angkasa. Perjanjian ini ditandatangani tahun 1963. Pengujian senjata nuklir harus dilakukan di bawah tanah atau underground. Perjanjian ini diratifikasi oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris. Maka, sejak tahun 1963, uji coba nuklir oleh Amerika, Soviet, dan Inggris dilakukan di bawah tanah. Untuk melakukannya, tanah dibor hingga kedalaman ratusan meter. Lalu, bom nuklir
diletakkan di dasar lubang tersebut dan disumbat dengan berbagai macam material, misalnya pasir, gipsum, dan lain-lain. Kemudian, bom nuklir tersebut diledakkan. Ledakan di dalam tanah tersebut menghasilkan getaran seperti gempa. Lalu, karena kekuatan ledakan menimbulkan rongga di dalam tanah, saat rongga ini runtuh, permukaan tanah di atasnya akan terbentuk semacam kawah. Amerika Serikat terakhir kali melakukan uji coba nuklir pada 23 September 1992, tentunya dilakukan di bawah tanah. Setelah itu, negara nuklir yang masih melakukan uji coba adalah Cina dan Perancis. Perancis melakukan uji coba nuklir sejak tahun 1960 hingga tahun 1996. Pada tahun 60-an, Perancis melakukannya di Aljazair. Kemudian, lokasinya dipindahkan ke Polinesia Perancis di Pasifik. Cina melakukan uji coba nuklir sebanyak 47 kali dari tahun 1964 sampai tahun 1996. Pada tahun 1996, ditandatangani perjanjian untuk tidak lagi melakukan uji coba senjata nuklir dimanapun. Namun, belum semua negara menandatangani perjanjian tersebut. Negara-negara yang masih melakukan uji coba nuklir setelah tahun 1996 adalah India, Pakistan, dan Korea Utara. India dan Pakistan berlomba mengembangkan senjata nuklir dan keduanya berhasil melakukan uji coba pada tahun 1998. Korea Utara adalah negara yang hingga saat ini masih aktif melakukan uji coba nuklir. Korea Utara melakukan uji coba nuklir sejak tahun 2006 dan terakhir dilakukan tahun 2017. Itulah sejarah tentang uji coba senjata nuklir di dunia. Sampai jumpa.